Pada bab ini kita akan membahas just in time and backflush costing ya. Ada 6 tujuan pembelajaran, menjelaskan just in time production system dan membandingkannya dengan produksi tradisional, lalu mendefinisikan yang disebut material velocity dan menyatakan keterkaitannya dengan tingkat persediaan. Lalu menentukan apa saja sih manfaat atau akibat dari CIT terhadap kerugian produksi. Yang berikutnya bagaimana pengaruh atau akibat dari CIT terhadap fungsi pembelian, dan yang dua terakhir, pertama hubungan antara CIT dengan backflush costing, dan yang berikutnya adalah menyiapkan entry untuk backflush costing. Just in time adalah filosofi yang berpusat pada pengurangan biaya melalui proses mengurangi atau mengeliminasi inventory. Jadi dengan mengurangi persediaan, maka akan mengurangi biaya. Bagaimana caranya? Semua bahan dan komponen yang diperlukan langsung ke workstation, ya, tidak perlu menunggu, langsung dikerjakan, ya. Terus prosesnya berlanjut, tidak ada antrian atau menunggu. Begitu produknya selesai, ya langsung dikirimkan kepada pelanggan ketika mereka memerlukan. Nggak boleh terlambat, nggak boleh terlalu cepat. Ketika persediaan dikurangi, maka storage cost dan carrying cost juga berkurang. Juga kebutuhan untuk safety stock, ya, apabila ada kesalahan produksi, ya. Kemudian juga akibatnya, maka workload, ya, yang sifatnya berkualitas tinggi, jadi beban pekerjaan yang berkualitas tinggi dan seimbang, itu sangat diperlukan supaya sistem ini tidak di tengah jalan berhenti dan pelanggan merasa marah karena barang yang diperlukan tidak diterima tepat pada waktunya. Jadi ada yang namanya model produksi yang kita sebut berkualitas dan seimbang. Seimbang dalam arti dia mengalir terus tanpa putus dan tidak boleh ada interupsi. Nah, CIT oleh karena itu sangat berkaitan dengan upaya untuk mengeliminasi waste dalam semua bentuk, sehingga menjadi komponen penting dalam upaya total quality management. CIT dapat digunakan untuk memperbaiki pekerjaan rutin, ya, misalnya pengaturan dan letak dari alat-alat, ya, berbagai meja, kursi, mesin yang terkait dengan proses produksi. Juga digunakan untuk mengelola suatu kantor, layanan, kemudian departemen jasa dari suatu pabrik, ya, mengurangi kebutuhan persediaan di pabrik maupun di toko retail, dan berbagai aspek bisnis lainnya. Ya. Nah, yang paling visible dari CIT adalah upaya untuk mengurangi persediaan, work in process, dan raw material. Oleh karena itu sering juga disebut stockless production, lean production, atau zero inventory production. Ya. Model dalam CIT bila dibandingkan dengan model produksi tradisional adalah pada CIT itu untuk bisa memproduksi harus ada order dari bagian hulu, bagian hilir bukan hulu. Jadi misalnya dari gudang barang sudah habis produksi, ya, gudang barang jadi. Gudang barang jadi itu baru akan mengirim apabila ada permintaan dari penjualan. Jadi tidak ada persediaan di penjualan, ya, kemudian kalau penjualan ada yang diminta baru diorder ke pabrik, ke gudang, dari gudang kalau habis baru mulai ini baru order untuk produksi nanti baru order raw material. Kalau pada proses tradisional kita sediakan persediaan material untuk menjaga proses produksi supaya lancar, produksi kita jaga WIP-nya sampai supaya barang jadinya siap, barang jadi kita siapkan supaya begitu ada pelanggan beli kita bisa belikan. Jadi itu sistemnya disebut pooling, ya. Sementara kalau yang modernisnya push. Nah, dengan cara seperti ini maka CIT dapat mengeliminasi persediaan ini, hanya memproduksi bila diperlukan, ya. Jumlah economic order quantity-nya sangat rendah, ya. Bahkan dalam satu kasus itu mungkin hanya 1 unit, ya.
batch size-nya juga sangat rendah, hanya 1 unit. Setup time-nya dan berbagai hal untuk mengoperasikan itu sangat pendek. Jadi jangan sampai ada setup untuk menyiapkan mesin supaya diproduksi, pemanasannya harus perlu waktu lama, sebagainya. Prosesnya uniform, kecepatannya sama, tidak boleh berbeda, dan umumnya pada kondisi yang sifatnya produksi yang repetitif. Nah, untuk menghindari peningkatan persediaan, maka seluruh lini produksi akan dihentikan apabila ada barang yang hilang, parts yang hilang, atau ada kerusakan ditemukan. Kerusakan segera dicari penyebabnya, ya. Kalau sudah ditemukan, maka proses produksi dilanjutkan dengan flow yang standar tadi. Dan oleh karena itu, semua pekerja yang terkait dengan itu terlibat dalam proses kualitas. Mereka harus memastikan apa yang terjadi kalau pada setiap stasiun tadi ada yang dihentikan, ya. Kemudian CIT juga memandang inventory harus dikurangi karena itu adalah pemborosan, ya. Karena ada investasi, ya, adanya inventory menurut mereka itu adalah cara untuk menutupi pemborosan. Kalau bisa zero inventory. Kondisinya apa? Ini beberapa hal yang diperlukan. Low atau insignificant setup time sama cost yang rendah. Lot size-nya kalau bisa 1, minimum atau hampir tidak ada lead times, ya. Jadi nggak ada lead time sama sekali. Ingat di EOQ kita tidak ada lead times. Workload-nya seimbang dan sama, tidak ada interupsi karena stock out, kualitas yang rendah, adanya kerusakan mesin yang tidak terjadwal, kemudian ada perubahan-perubahan dalam proses engineering dan sebagainya, ya. Kalau kita bisa membuat suasana ideal, maka persediaan bisa 0, ya. Tentu saja ini suatu hal yang dalam kondisi yang sempurna, ya. Nah, bagaimana caranya mengurangi persediaan? Jadi misalnya ditemukan adanya problem atau kita sebut BAM, maka persediaan ditambah supaya proses produksi yang ada tetap lancar, ya. Nah, setelah BAM-nya itu diketahui, maka persediaan dinaikkan. Untuk itu tadi karena ada yang kita coba berhentikan dulu, kita periksa, problemnya dianalisis dan diidentifikasi, ya. Lalu persoalan tadi bisa ditemukan dan diselesaikan. Nah, persediaan ini bukan untuk persediaan sebelum BAM tadi, tapi persediaan setelah BAM, sehingga proses ke depan tetap lancar. Tapi pada BAM ini kita hentikan, ya. Nah, setelah BAM-nya ditemukan, diselesaikan, problemnya diselesaikan, maka inventory yang tadi diturunkan lagi sehingga normal lagi. Begitu seterusnya apabila ditemukan adanya persoalan-persoalan dalam proses produksi yang kita sebut BAM, ya. Dengan cara seperti ini, maka pengurangan persediaan itu akan memunculkan masalah, kemudian mendorong bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, dan pada akibatnya continuous improvement dapat dilakukan untuk mengeliminasi pemborosan-pemborosan, ya. Pengurangan tingkat persediaan juga akan mempengaruhi proses produksi dan dalam hal ini kecepatan dalam pelaksanaan setiap tugas dalam proses produksi sepanjang sistem tersebut. Itu yang kita sebut just in time. Ada hubungan yang penting dan langsung antara ukuran barang dalam work in process dengan kecepatan produksi. Di sini contohnya, jika 100 unit 1000 unit diproduksi per hari dan ada 2000 unit yang diproses pada setiap saat, maka setiap unit akan memerlukan waktu rata-rata 2 hari, yaitu 2000 dibagi 100. Ini disebut juga throughput time-nya 2 hari. Jika kecepatan dari sistem ditingkatkan, di2 kalikan, ya, sehingga throughput time-nya hanya 1 hari, maka output sejumlah 1000 per hari itu dapat dicapai hanya dengan 1000 unit dalam proses. Jadi dengan meningkatkan kecepatan, maka ukuran work in process turun dan proporsional, ya. Nah, jadi sepanjang tingkat output itu konstan, ya, pengurangan dari unit yang diproses dan peningkatan kecepatan dalam sistem adalah satu hal yang satu dan sama.
kecepatan dari suatu sistem, suatu unit atau tugas diproses dalam suatu sistem itu disebut velocity atau kecepatan. Dan berbanding terbalik dengan throughput time. Jadi begitu kecepatannya meningkat maka throughput time-nya menurun. Nah, satu manfaat strategik dari meningkatkan velocity ini adalah pengurangan waktu yang diperlukan untuk memenuhi order produksi. Ketika kecepatan ditingkatkan 10 kali lipat, maka kecepatan order untuk dipenuhi hanya 1/10-nya. Pelanggan dapat layanan yang lebih cepat ya atas rutin order maupun order yang harus segera diselesaikan. Dalam kasus-kasus yang ekstrim, kecepatan produksi dapat ditingkatkan sehingga kita tidak memerlukan finished good. Karena semua pengiriman dapat dilakukan ketika pesanan ada. Peningkatan velocity ini juga dapat diarahkan ke depan, yaitu untuk mengurangi finished good, inventory dan yang dikirimkan, dan juga ke hulu, ya. Ke hulu yaitu ke arah raw material, mengurangi raw material, pembelian, produk desain dan sebagainya. Dan dalam suatu kasus bisa saja lead time ya untuk merespon perubahan dari konsumen pelanggan itu dapat dipercepat ya, dan produk baru dan variasi baru dapat cepat dikenalkan. Ini satu contoh ya, Oregon Cutting System mengurangi lead time ya dari 21 hari ke 1 hari sehingga dia cepat sekali untuk merespons perubahan permintaan konsumen. Nah, tujuan dari CIT adalah mengurangi cycle time, yaitu mengurangi waktu proses barang dari bahan mentah menjadi barang jadi. Dan dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah. Ya. Apa saja? Moving time, waiting time, inspection time. Ini ketiga aspek yang tidak memberikan nilai tambah sebenarnya. Dengan cara mengurangi ini, maka proses bisa lebih cepat dan cost-nya juga akan turun. Jadi di sini mengurangi cycle time berarti mengurangi cost dan meningkatkan tingkat kompetitif suatu perusahaan. Dan selain itu, WIP ini juga aset yang harus didanai. Ya. Artinya ada investasi perusahaan terhadap WIP. Tentu saja mengurangi WIP akan mengurangi total investasi pada perusahaan. Ya, meningkatkan profit dengan cara mengurangi carrying cost. Ya. Nah, caranya adalah dengan memproduksi jumlah yang lebih besar dari batch yang kecil. Jadi batch-nya kecil tapi lebih banyak, gitu, sehingga WIP-nya akan sangat sedikit pada setiap tahapan produksi dan kecepatan dari semua produksi dan batch akan meningkat. Ya. Nah, di dalam diskusi kita di bab sebelumnya ya, sepanjang ini saving itu yang diperoleh melebihi ordering cost-nya, maka kita tahu itu adalah economic order quantity. Nah, dalam konsep ini EOQ dibuat lebih rendah daripada yang dihitung sebelumnya, kemudian dihitung ulang lagi ordering cost dan sebagainya untuk menentukan EOQ yang baru. Jadi dengan cara terus melakukan penghematan, akhirnya kita ketemu EOQ yang lebih lama lebih rendah. Misalnya setup cost-nya diturunkan sampai ke tingkat lebih rendah, batch-nya lebih kecil lagi dan seterusnya. Ya. Dengan cara demikian, maka teknologi dalam deal biasanya berusaha mengurangi durasi dan biaya dari setup, ya, yang itu akan menentukan berapa jumlah work in process. Misalnya, asumsikan bahwa carrying cost tahunan 25% dari production cost, ya, dan variable cost untuk WIP yang variabel adalah 200.000. Nah, kemudian perusahaan memutuskan menggunakan CIT untuk melipat gandakan kecepatan dari WIP tanpa mengurangi total output. Ya. Dengan demikian, maka ukuran dari persediaan itu dapat dikurangi jadi separuh. Tidak ada perubahan pada material dan finished good inventory. Maka berapa savingsnya? Berarti penurunan persediaan 200.000 dikalikan setengah, dikalikan carrying cost-nya. Maka ada annual cost saving dari carrying cost besar 25.000.
Untuk memahami JIT dan velocity, maka silakan dikerjakan question 1 sampai 7, lalu exercise 1 sampai 3, dan problem 1 dan problem 2 buku Carter bab 10. Pada setiap workstation individu di dalam lini produksi, pengaruh perubahan WIP ya sederhana, lebih sedikit unit yang akan menunggu berpindah ke setiap lokasi. Dan ini akan mempunyai pengaruh yang luar biasa pada kerugian produksi. Misalkan begini, ada step 5 sampai step 6 dan anggap ada 100 unit yang menunggu pada step 5 ke step 6. Jika pada step 5 ya, ada produksi barang yang ada kerusakan atau defect dan ditemukan pada step 6 ya. Dan berapa jumlah yang rusak tadi akan diproduksi oleh step 5 sebelum problem ditemukan? Maksimal 100, bisa jadi kurang, tergantung bagaimana pada step 5 ditemukan ada kerusakan-kerusakan sehingga tidak diteruskan ke step 6. Jadi yang paling mungkin 100. Misalnya 1000, berapa maksimalnya? Berarti maksimal kerusakannya 1000 juga. Kalau 10 bagaimana? Ya kerusakannya juga maksimal 10. Artinya jika persediaan dikurangi di antara step-step tadi dalam suatu unit produksi, maka bisa jadi error akan ditemukan segera. Karena misalnya kalau hanya satu unit yang menunggu, begitu rusak langsung ditemukan. Dan tentu saja kalau tidak ada tidak ada persediaan pada step 5 dan step 6.0, maka kemungkinan buruknya adalah akan lebih sering shutdown di step 6 karena harus menunggu barang dari step 5 harus dimatikan dulu, begitu ada barang dari step 5 baru diproses lagi ya. Dan ini sangat frustasi apabila terus-menerus melakukan shutdown setiap beberapa menit ya. Tetapi tujuannya adalah bukan untuk membuat stream dari produk defektif. Jadi tujuannya adalah bagaimana dengan sistem ini segera menemukan problem atau persoalan dan memperbaikinya daripada menyembunyikannya dalam bentuk menyediakan semacam bantalan ya dalam bentuk WIP yang besar. Kita lihat suatu situasi sebagai berikut. Misalnya ada 20 workstation dalam satu lini produksi. Setiap station tadi ada 400 unit WIP. Carrying cost-nya 60%. Kemudian kita merencanakan untuk mengurangi WIP sebanyak 60%. Ya. Output rate tidak berubah, basicnya FIFO ya. Kemudian variable cost untuk setiap unit WIP $100. Rata-rata kerugian setiap unit defektif itu jumlahnya $20 ya. Misalkan diketahui bahwa diperkirakan bahwa dengan ini situasi di ini tadi akan ditemukan jumlah yang dari beberapa workstation yang akan mengalami kerusakan ya out of control limit dan kerusakan sebesar 1000 unit pada tahun depan ya. Dan diperkirakan separuh dari yang rusak out of control tadi dapat ditemukan oleh operator ya pada itu dan diperbaiki. Separuhnya lagi sebanyak 10% itu akan menjadi unit yang defect ya. Dan kemudian defect unit tadi yang ada di antara workstation, jadi ada yang ditemukan di workstation dan ditemukan antar workstation itu ditemukan pada operator berikutnya dan dikoreksi. Jadi hanya 10% saja nih yang memang tidak bisa ditemukan dengan situasi yang kita sebutkan di atas. Nah, berapa besar ini savingnya ya. Pertama ada cost dari carrying dulu. 60% persediaan itu berkurang ya. Dan carrying cost-nya 25%. Kemudian kita hitung variable cost dari WIP ya. Variable cost dari WIP dari data di atas ya. Kita peroleh number of workstation-nya 20 itu 20.
dikalikan per workstation 400 kemudian variable cost-nya 100. Sehingga ada dengan penurunan 60% persediaan ada cost saving sebesar 120.000. Kemudian pada defect, cost setiap unit defect $20. Nah, kita lihat berapa pengurangannya. Nah, pengurangannya adalah tadi ada separuh yang bisa itu diperbaiki segera di workstation, kemudian yang separuhnya lagi itu sebanyak 10% itu akan mengalami defect. Jadi 10% kali 400 ya, yang semula kemudian ada penurunan dari persediaan jadi kali 60% dikali $20. Nah, penurunan dari saving dari cost defect karena penurunan inventory tadi 240. Jadi di sini kelihatan pengaruhnya besar hanya di sini saja, tetapi tidak di situ saja. Karena apa? Karena banyak hal yang tidak begitu kelihatan di perhitungan tadi. Misalnya, mungkin ada manfaat dari penghematan atau pengurangan setup cost, ya, karena kita menggunakan batch size yang lebih ekonomis, ya. Apa saja? Pelanggan lebih puas karena respons lebih cepat, siklusnya lebih cepat, sehingga bisa kita melakukan pengiriman berdasarkan pesanan, sehingga tidak perlu persediaan akhir. Ya, tentu saja ada cost-nya. Cost-nya apa? Kita sekarang harus banyak WIP-nya, batch-nya jauh lebih kecil, sehingga lebih banyak jumlah batch-nya dibanding sebelumnya. Ada cost of processing, ya, untuk memproduksi order lebih banyak atau meminta barang lebih banyak. Jadi karena kita terus mengeluarkan production ordernya lebih besar karena smaller batch tadi, dan material acquisition-nya lebih banyak. Kalau ini masih nggak pakai komputer, tentu saja akan menambah biaya administrasi. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan adanya shutdown karena jumlah persediaannya kan sangat kecil di setiap workstation. Bisa saja tiba-tiba ada masalah sehingga akan banyak workstation pada produksi yang dihilir berikutnya itu akan tidak bekerja. Kemudian juga bisa jadi setup cost tidak dapat dikurangi, ya, karena dia punya ukuran ekonomis tertentu. Jadi di sini biasanya memang kalau kita bisa melakukan CIT dengan baik, maka kerugian produksi dapat dikurangi secara dramatis dan meningkatkan kapasitas. Contoh ini Oregon cutting system itu bisa mengurangi scrap dan rework sampai 50% dan defect sampai 80% tanpa meningkatkan biaya kualitas. Demikian juga kalau kita bisa mengurangi CIT, bisa mengurangi raw materials inventory, ya. Pengurangan gudang, risiko barangnya usang, rusak, dan sebagainya dapat dikurangi jika bahan mentah itu cukup 1-2 hari saja di gudang daripada 3-6 minggu. Ya. Tetapi tentu saja ini harus ada administrasi yang lebih banyak karena penerimaan barang harus lebih sering, koordinasi yang lebih erat dengan vendor, dengan pengangkut, ya, armada pengangkut, kualitas bahan yang tinggi, dan transportasi yang tidak boleh salah. Dan ini tidak mudah karena ini kondisi yang sangat demanding bagi bagian pembelian. CIT tidak hanya terkait dengan WIP tetapi juga bisa ke persediaan bahan mentah, dan fungsi penjualan sangat terlibat dalam adopsi CIT ini. Tujuannya adalah meminimalkan bahan mentah dan WIP, ya, sehingga disimpan pada tingkat minimal. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah mengurangi jumlah supplier dan meningkatkan kualitas bahan dan fungsi pembelian atau pengadaan. Ya. Tujuannya adalah memindahkan barang langsung dari pelanggan ke pabrik tanpa adanya inspeksi, bila perlu kalau ada sedikit sekali, dan menghilangkan kebutuhan gudang walaupun hanya untuk periode yang pendek langsung ke tempat atau lantai produksi. Tentu saja yang paling ideal adalah kalau vendornya hanya satu, ya. Dalam praktis biasanya ada vendor kedua yang nanti memastikan bahwa supply pada periode yang demand yang sangat tinggi dapat terpenuhi. Tujuan utama di sini bukan mencari harga terendah, tetapi mencari hubungan yang saling menguntungkan dengan vendor dalam jangka panjang. Oleh karena itu pemilihan vendornya agak berbeda, ya. Yang lebih penting adalah rate-nya atau pengukurannya adalah pada on-time delivery, quality, baru pada price-nya dibandingkan pada pendekatan ini.
Tentu saja persoalan utamanya adalah nanti bagaimana layout produksi, karena kalau memang harus dikirim lebih sering, maka layout produksinya harus disesuaikan. Kemudian bisa jadi kalau ada demand pada produk itu bervariasi, maka akan banyak perubahan-perubahan schedule. Kemudian juga sikap dari purchasing agent dan supplier, ya, bisa nggak mereka berubah. Lalu keandalan dari alat transportasi dan jarak dari supplier. Kalau semua problem ini dapat diatasi, maka ini dapat mengurangi manufacturing cost dengan sangat luar biasa. Nah, biasanya dalam suatu JIT yang baik akan menggunakan disebut blanket purchase order. Jadi persetujuannya itu untuk pembelian misalnya dalam periode 3 atau sampai 6 bulan. Nanti berapa dari masing-masing tanggal itu ditentukan dengan ditelepon atau pakai electronic data interchange, ya. Dengan demikian tidak perlu adanya purchase requisition setiap pembelian, purchase order, receiving report, dan materials requisition. Barang yang diterima atau kontainernya nanti barcoded, ya, langsung di scan saja dan langsung masuk ke bagian produksi, ya, langsung mengupdate semua termasuk cost of product, ya, membandingkan dengan material yang sebelumnya dan sebagainya. Jadi lebih cepat prosesnya. Ini beberapa teknik-teknik JIT dalam pembelian. Bagaimana pengaruh dari JIT terhadap organisasi pabrik? Pendekatan JIT mengubah layout pabrik menjadi yang disebut dengan cell atau work cell. Di sini, kalau biasanya satu mesin dimasukkan ke satu departemen, jadi ada mesin cutting, ada mesin drilling, masing-masing departemen, maka pada sel tadi, setiap sel terdiri dari semua mesin yang diperlukan mulai dari bahan mentah sampai produk jadi. Itu ditaruh di tempat yang berdekatan. Nah, ini yang kita sebut dengan sel. Kemudian pekerja, worker itu di-assign ke sel tadi, ya, dan mereka dapat mengerjakan berbagai kegiatan di sana. Jadi dengan demikian setiap pegawai atau pekerjanya itu multitasking. Dengan demikian kalau ada kebutuhan yang lebih, mereka bisa digeser dari satu sel ke sel lain, ya. Dan di sini nanti juga pekerja pada sel itu dievaluasi dan diberikan reward berdasarkan tim, bukan individu. Mereka bekerja sama bagaimana untuk memastikan semua persoalan di sel tadi dapat diselesaikan. Semua pegawai bertanggung jawab terhadap kualitas produk, karena mereka melakukan segalanya, mulai dari mendapatkan bahan dari vendor sampai memeriksa output yang sudah jadi. Jadi setiap pekerja menjadi inspektor. Selain inspeksi, pekerja juga mengerjakan berbagai indirect task yang masuk indirect labor, ya. Mereka menghentikan produksi ketika tidak diperlukan, memulai lagi, memindahkan bahan mentah, memelihara peralatan dan sebagainya, melakukan setup, memperbaiki mesin, sehingga sulit memisahkan antara direct cost sama indirect cost, ya. Secara bagi perusahaan memang tidak diperlukan pada proses seperti itu memisahkan direct sama indirect labor, karena semuanya itu memang diarahkan untuk satu sel dan untuk satu produk. Jadi kita bisa langsung assign semua biaya tadi baik direct ke indirect ke output, jadi tidak perlu lagi kita pisahkan. Nah, jika seluruh organisasi diorganize dalam bentuk sel, maka ada juga beberapa departemen produksi yang bakalan hilang, tidak diperlukan lagi, ya. Yang ada, ya, jadi tidak diperlukan lagi departemen khusus begini. Service department juga akan hilang, misalnya scheduling, receiving, material handling, tool storage, setup, maintenance, repair, dan sebagainya akan hilang. Fungsi-fungsi yang mengelola persediaan juga akan hilang, ya. Tidak perlu gudang, finisku tidak perlu inspeksi. Oleh karena itu, bisa jadi ini akan mempercepat proses produksi. Misalnya dari barang masuk sampai jadi itu jaraknya bisa pendek. Dalam kasus Oregon Cutting System bahkan pemangkasan jaraknya 94%. Ya. Efek ini juga sangat luar biasa pada kualitas, karena tadi setiap pegawai memang di-empower untuk memperbaiki kualitas.
Sehingga mereka akan memeriksa semua pekerjaannya dan mereka tidak akan berusaha menyalahkan siapapun atas produk yang rusak. Karena mereka sendiri dan mereka harus berusaha bagaimana caranya supaya defective output dapat diperbaiki atau tidak ada defective output sama sekali. Dan ini yang menarik dari layout pabrik seperti itu. Pada impact yang pada bagian akhir adalah penghematan dari luas pabrik ya. Itu dalam kasus Oregon cutting system itu sampai 30 atau 40%. Mari kita memberikan perspektif yang seimbang terkait dengan CIT. Walaupun manfaatnya sangat luar biasa, tetapi persoalannya adalah perusahaan mengadopsi itu hanya pada sebagian saja, tidak seluruhnya. Banyak yang menggunakan hanya untuk mengelola pembelian ya, dan itu juga hanya sebagian dari bahan mereka, kebutuhan bahan mereka. Mengapa? Pertama, memang perlu waktu dan upaya untuk mengkonversi dari para supplier itu ke pola pengiriman CIT. Kemudian sulit mendapatkan pengiriman dengan biaya yang rendah yang bisa mengirimkan dalam jumlah kecil. Yang ketiga, adanya delay apabila pemasok itu jaraknya jauh. Dan yang keempat, mereka frustasi dengan tendensi low cost tadi, ya. Dan akibatnya hal-hal yang tidak kritikal menjadi kritikal ketika barang tidak sampai tepat pada waktunya atau permintaan pelanggan tidak dapat diselesaikan karena tidak ada safety stock. Oleh karena itu, seringkali pada perusahaan-perusahaan ini mereka tetap mempunyai persediaan yang disebut safety stock yang berbentuk just in case kalau ada masalah. Misalnya pabrik Nissan di Smyrna itu hanya murni untuk kursi yang menggunakan model CIT. Yang lainnya masih dikirimkan agak kuosi CIT 2 kali per minggu dan sisanya tetap ada persediaan yang besar. Dan dari berbagai effort untuk mengurangi WIP inventory itu hanya sedikit juga yang sukses ya. Ternyata memang tingkat WIP dapat dikurangi sampai setengah atau seperempatnya dengan peningkatan velocity, mengurangi production loss dan kebutuhan lantai atau ruangan. Tetapi sisa seperempatnya juga masih sangat besar ya. Karena memang salah satu alasan adalah frustasi yang terlalu sering apabila ada workstation yang harus shutdown atau tidak ada persediaan karena itu tadi barangnya tidak atau bahannya tidak ada ya, dan tidak ada safety stock di sana. CIT yang dilaksanakan dengan konsisten dan sepenuhnya akan membuat velocity WIP meningkat secara drastis sehingga produksi tidak perlu dijadwalkan sampai ada order dari pelanggan dan tidak perlu ada persediaan akhir. Ini tentu saja sangat revolusioner dan manfaatnya akan luar biasa. Tapi apa yang terjadi jika tingkat WIP dan kerugian produksi makin tinggi? Ya, walaupun hanya porsi yang lebih kecil daripada sebelumnya. Ketika persediaan yang besar harus tersedia karena tidak mungkin menunda order. Ya. Jadi dalam hal seperti ini tentu saja akan sulit dicapai yang dimaksud produksi tanpa persediaan. Tentu yang penting konsepnya adalah bagaimana mengupayakan pengurangan persediaan secara terus-menerus. Di sisi lain, adopsi dari cell organization itu juga hanya parsial, tidak seluruhnya, dan seringkali hanya merepresentasikan bagian kecil dari total output. Ya. Karena memang tidak mudah untuk melakukan hal ini. Ya. Nah, mungkin kita harus menunggu situasi yang lebih baik sehingga CIT dapat dilaksanakan. CIT juga sangat terbatas aplikasinya hanya pada pola-pola permintaan tertentu. Ketika permintaannya relatif stabil, maka CIT akan ideal. Tetapi apabila permintaannya berfluktuasi, maka
CIT tidak begitu praktis, karena mau tidak mau ketika demand tidak bisa kita prediksi, maka persediaan tentu saja harus tetap ada untuk menjaga tadi jangan sampai kekurangan persediaan sehingga order pelanggan tidak dapat dicapai. Kemudian juga CIT ini punya problem terhadap ukuran-ukuran kinerja selama ini. Ukuran-ukuran yang dipakai CIT misalnya cycle time efficiency, inventory turnover, persentase pengiriman tepat waktu, kemudian downtime mesin yang tidak terjadwal, jumlah defect dan sebagainya, itu bisa tidak cocok dengan ukuran yang selama ini dipakai, misalnya volume variance dan idle capacity variance, karena ukuran-ukuran ini berlawanan dengan pendekatan CIT. Pada volume variance dan idle capacity variance, kita ingin kapasitas kita selalu dipakai, sementara pada CIT konsepnya baru dipakai kalau dibutuhkan. Ya. Jadi seringkali banyak yang mengkritik bahwa CIT hanya sekedar perubahan kosmetik, ya, tidak memang secara penuh melakukan ini. Ya memang tidak mudah dan itu memang persoalan utama dari CIT, tidak mudah untuk diterapkan. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, silakan jawab question 8 sampai 10 dan exercise 4 buku Carter bab 10. Satu hal unik dalam implementasi CIT adalah kita tidak memerlukan costing dalam produksi dan persediaan ya untuk pabrikasi yang rumit seperti pada proses costing ataupun job order costing. Karena apa? Karena persediaan sangat kecil. Jadi ketika persediaan sangat kecil, maka polanya adalah lebih sederhana. Ya. Kenapa pada job order dan proses costing itu menjadi lebih rumit? Karena memang adanya persediaan. Dengan persediaan yang minimal, maka tidak diperlukan proses yang sangat rinci. Nah, bagaimana intinya? Intinya adalah semua semua biaya biasanya tergantung dari seberapa advance CIT akan langsung dimasukkan ke, kalau misalnya belum sepenuhnya bisa bisa CIT full ya, itu akan berbeda dengan yang sudah ya. Jadi konsepnya adalah kita melakukan inventarisasi periodik atas persediaan yang ada, karena jumlahnya sangat kecil tentu tidak akan sulit ya. Jadi akun persediaan tidak akan disesuaikan dengan biaya produksi yang ada, tetapi hanya langsung di akhir periode setiap membuat laporan itu kita melakukan yang namanya inventarisasi fisik atas material dan persediaan dalam proses dan mungkin barang jadi ya. Jadi ini salah satu perbedaan yang penting dalam backflush yang kita sebut backflush costing. Ini model yang kita pakai untuk CIT. Ya. Nah, jadi di sini karena biasanya tidak ada persediaan bahan, maka bahan langsung dimasukkan ke proses produksi. Ya. Oleh karena itu material dan work in process dimasukkan dalam satu akun. Ya. Bisa juga ini berbeda gitu ya. Apakah material sendiri, work in process sendiri tadi seperti yang saya katakan tergantung pada tingkat just in time-nya. Kalau memang just in time-nya tidak ada persediaan sama sekali, maka langsung digabung jadi satu, materials dan work in process inventory. Ya. Kemudian pada akhir periode nanti kita identifikasi berapa finished good yang masih ada, lalu kita hitung saja berapa komponennya. Ya. Kita bisa menggunakan actual costing atau standard costing untuk menentukan komponennya. Ya. Nah, kemudian sisanya semuanya dimasukkan sebagai cost of goods sold. Ya. Jadi langsung masuk. Jadi itu yang kita sebut ada back, kita tentukan ini inventory-nya, sisanya kita flush, makanya back flush, kita flush ke cost of goods sold. Ya. Nah, modelnya yang di sini kita sebut tadi model yang istilahnya adalah post deduction ya. Jadi barang jadi nanti langsung, kalau kita memang ada persediaan barang jadi, langsung dikurangkan dari work in process. Artinya begitu kita tahu work in process akhir, kita tahu work in process awal, maka sisanya adalah barang jadi.
yang itu disebut post deduction atau post manufacturing deduction. Ya. Jadi cost ditentukan dengan cara mengurangkan yang ada. Ya. Nah, post deduction tidak hanya working proses akhir, tapi juga bisa nanti ada scrap, ada cost yang dikembalikan, shortage dan sebagainya. Jadi di back flush ya, perhitungan back flush itu menggunakan estimasi akhir tahun untuk semua komponen yang belum jadi. Ya. Kemudian dengan menggunakan inventarisasi fisik yang biasanya dilakukan bulanan atau mingguan karena sangat sedikit, tidak ada masalah bagi perusahaan. Ya. Kemudian biaya material nanti ditentukan berdasarkan faktur yang sudah kita peroleh, conversion cost dengan mengestimasi ya. Jadi di sini tidak hanya factory overhead, tapi conversion cost kita bisa menggunakan tarif yang dianggarkan ya. Dan itu nanti kita bisa menentukan berapa cost of finish produknya. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana caranya supaya kita bisa paham ilustrasinya ya. Jadi misalkan di sini adalah persediaan awal periode untuk raw in process, finished good dan supplies ya dari perusahaan McIntyre. Nah, untuk raw and in process itu 100 material dan 900 conversion cost yang dilakukan estimasi. Finished good itu terdiri 84.000 material dan 86.000 conversion cost. Nah, jadi pada 31 Januari dilakukan perhitungan fisik, kita peroleh raw and in process sebesar 23.000, finished good 104.000 dan supplies 5.000. Jadi di sini yang raw and in process itu 21.600 itu material, 1.400 conversion. Untuk finished good 85.800 material, 88.200 estimasi conversion cost. Nah, ketika direct material diterima, langsung masuk raw and in process ya. Jadi langsung masuk raw and in process. Kemudian ketika indirect material digunakan, kita kurangkan dari supplies ya. Ini kita kurangkan dari supplies. Kemudian apapun ya, pengeluaran pertama kalau upah kita bayarkan dulu ya, kita peroleh payroll, kemudian kita distribusikan ya. Direct labor 25.000 dan sebagainya. Nah, di sini direct labor langsung kita flush ke cost of goods sold. Sisanya masuk factory overhead control, marketing dan sebagainya ya. Kemudian penyusutan juga sama, ini kita catat langsung masukkan FOH control, ini relatif sama. Semua aktual FOH kita masukkan ke FOH control, begitu kita apply factory overhead ya. Ini kita menggunakan aktual cost, jadi semua factory overhead pada akhir periode kita masukkan kita flush ke cost of goods sold. Lihat, dia langsung ke cost of goods sold. Lalu kita identifikasi berapa barang jadi 404.500 ya, yang dari perhitungan in process yang back flush. Caranya adalah kita hitung berapa material in process awal ditambah yang diterima dikurangi yang akhir, berarti ini semuanya yang masuk flush barang jadi. Kita masukkan dulu ke finished good ya. Kemudian kita tentukan berapa tadi yang dijual ya. Jadi material yang ada pada finished good ditambahkan ini yang ditransfer dari ini raw in process dikurangi material pada akhir. Ini yang 402 langsung kita akui sebagai cost of goods sold ya. Lalu kita melakukan penyesuaian terhadap saldo akhir. Saldo akhirnya apa? Raw in process ya. Ini untuk conversion 500, finished good untuk conversion 2.200, kemudian 2.700 kita kurangkan. Kenapa kita kurangkan dari cost of goods sold? Tadi untuk conversion direct labor maupun faktor overhead kita flush langsung ke cost of goods sold. Jadi begitu ada di saldo akhir kita ambil kembali. Makanya itu disebut back flush costing. Bagaimana jika perusahaan itu hanya memproduksi untuk pemesanan, jadi tidak ada finished good, maka kita tidak akan menggunakan akun finished good. Jadi semua yang terkait dengan akun finished good akan kita hilangkan dan langsung kita
pindahkan ke cost of goods sold. Jadi misalnya di sini ketika kita mengakui pada entry H, mengakui adanya finished good, maka tidak ada, jadi langsung semuanya kita flush ke dari raw in process, kita flush ke cost of goods sold. Ya. Dan di sini juga nanti ketika kita menyesuaikan conversion tidak ada komponen untuk finished good, karena finished good tidak ada, jadi hanya raw in process saja. Ya. Jadi ini jauh lebih sederhana, tidak perlu membuat cost of production report, tidak perlu membuat job order yang rinci dan rumit. Sekarang kerjakan sisa seluruh soal, question 11 sampai 15, exercise 5 sampai 11, dan problem 3 sampai 5, buku Carter bab 10. Selamat belajar.